Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sukma, NIM C1K 018.076 dari Prodi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan laporan praktikum rekayasa aquaculture dengan judul Desik dan Konstruksi Kolam Ikan. Yang pertama yaitu desik outlet, di mana dalam pembuatan kolam terpal yang bentuknya bulat tentunya harus memiliki saluran outlet atau saluran pembuangan air sehingga memudahkan dalam pergantian air, sehingga dalam kolam budidaya kualitas airnya tetap terjaga. Dalam pembuatan outlet terletak di tengah-tengah pada kolam budidaya yang terbuat dari terpal. Kemudian bahan untuk membuat saluran ini menggunakan pipa, di mana terletak pipanya dimiringkan sehingga pengeluaran air lebih cepat. Adapun kotoran-kotoran yang ada di kolam terpal tersebut akan berkumpul di tengah-tengah, sehingga penggunaan outlet yang berada di tengah ini sangat menguntungkan, sehingga kotoran yang ada di dasar kolam langsung terbuang. Yang kedua yaitu persiapan dasar kolam, di mana dalam persiapan dasar kolam ini dilakukan dengan mengukur luas lahan yang akan digunakan dalam kegiatan dalam pembuatan kolam budidaya menggunakan terpal ini. Kemudian setelah dilakukan pengukuran lahan, dibersihkan semua kotoran atau rumput-rumput yang ada di tempat membangun kolam. Selain itu, dilakukan perataan atau apabila ada lubang-lubang sehingga ditutupi menggunakan tanah atau pasir agar dasarnya menjadi rata. Ketiga, dinding kolam. Dalam membuat kolam budidaya menggunakan terpal ini digunakan bahan seperti besi, kemudian klem kuku macan itu digunakan untuk menyatukan besi sehingga nanti terbentuk lingkaran sesuai dengan luas kolam yang diinginkan. Besi tersebut kemudian dirakit sehingga menjadi kerangka jaring yang bentuknya melingkar dengan ukuran kolam sesuai yang diinginkan. Yang keempat, pelapisan dinding. Bahan yang digunakan untuk pelapisan dinding ini itu menggunakan karpet dan terpal, di mana karpet ini sebagai pelapisan yang pertama, kemudian terpal sebagai pelapisan yang kedua. Pelapisan menggunakan terpal dan karpet ini selain berguna untuk menghalangi air keluar, juga lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Adapun ukuran terpal yang akan digunakan itu disesuaikan dengan ukuran kolam yang akan dibuat. Begitu juga dengan karpet, harus disesuaikan dengan luas kolam yang akan dibuat. Selain itu, ketebalan dari terpal yang digunakan juga akan mempengaruhi tingkat daya tahan terhadap air dan lama penggunaannya. Kemudian yang kelima, tiang penyangga, di mana dalam pembuatan kolam ini setelah semuanya selesai, kemudian dipasangkan tiang penyangga, gunanya untuk menjaga kerangka jaring agar tidak mudah roboh atau rusak akibat dari tekanan di dalam kolam oleh aktivitas ikan dan aktivitas lainnya. Adapun tiang penyangga yang digunakan yaitu batako. Batakonya disusun di tiap tepi kolam, kemudian mengelilingi kolam budidaya tersebut. Yang keenam, persiapan tepi kolam, di mana dalam pembuatan kolam budidaya ini menggunakan kerangka besi.
ujung-ujungnya itu sangat tajam sehingga dapat membahayakan bagi pembudidaya atau orang lain yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, dilakukan penutupan menggunakan selang. Selang itu dikelilingi di seluruh ujung kerangka jaring tersebut. Kemudian selang tersebut diikat menggunakan kabel ties agar selangnya tidak mudah terjatuh atau terlepas dari ujung besi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.